Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penyuluhan gizi lansia. Di sini kami mengadakan penyuluhan online yang bertemakan gizi seimbang pada lansia. Nah, di sini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait gizi seimbang pada lansia. Berikut pengertian gizi seimbang pada lansia, cara-cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lansia, serta menu gizi seimbang yang baik dikonsumsi oleh para lansia. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan sehat dan bergizi, yaitu makanan mengandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, diantaranya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral, sehingga membuat tubuh menjadi lebih sehat dan meminimalisir terhadap ancaman penyakit. 10 pedoman gizi seimbang menurut P2PTM Kemenkes RI. 1. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. 2. Batasi konsumsi panganan yang manis, asin, dan berlemak. 3. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. 4. Konsumsi lauk yang mengandung protein tinggi. 5. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 6. Biasakan sarapan pagi. 7. Konsumsi air putih yang cukup dan aman. 8. Banyak konsumsi buah dan sayur. 9. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Dan 10. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat makanan sehat dan bergizi bagi lansia. Ada 4 fungsi makanan sehat dan bergizi bagi lansia. Yang pertama yaitu untuk mempertahankan atau meningkatkan berat badan lansia yang mengalami kekurangan berat badan. Nah, ada cara-caranya, Bu. Yang pertama yaitu makan dalam porsi yang kecil tapi sering. Nah, makan dalam porsi yang kecil tapi sering ini lebih baik, Bu, dibandingkan makan 3 kali sehari dalam porsi yang besar. Nah, cara yang kedua yaitu cobalah Bapak dan Ibu itu makan bersama anggota keluarga lainnya, bisa itu cucu atau anak-anak Bapak Ibu. Makan bersama itu, Bu, akan meningkatkan nafsu makan Bapak dan Ibu. Nah, dan yang ketiga, apabila Bapak Ibu mengalami keluhan dalam sistem pencernaan, entah itu sakit gigi atau hilang indera pengecapan, penciuman, atau gangguan pencernaan lainnya, itu segeralah konsultasikan ke dokter atau ke tenaga kesehatan lainnya agar masalah Bapak Ibu itu dapat diselesaikan dengan segera. Nah, fungsi yang kedua yaitu untuk menurunkan berat badan bagi lansia yang overweight atau kelebihan berat badan. Nah, ada cara-caranya juga. Yang pertama, dengan meningkatkan konsumsi makanan yang berserat, menurunkan makanan yang rendah lemak, dan juga kadar gula tingginya. Nah, contoh makanannya itu seperti mengkonsumsi makanan sayur-sayuran, buah-buahan, mengurangi konsumsi daging-dagingan seperti daging ayam, daging sapi, atau daging makanan berlemak lainnya. Dan jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin, Bu, sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Nah, fungsi yang ketiga yaitu untuk mengatasi perubahan fungsi sistem pencernaan Bapak dan Ibu. Apabila Bapak Ibu mengalami gangguan sistem pencernaan, jangan minum obat pencehat setiap hari, Bu. Sebaiknya Bapak Ibu itu mencoba mengkonsumsi susu asam atau yogurt, di mana dalam yogurt itu mengandung serat yang sangat baik untuk bakteri di tubuh Ibu, yang mana bakteri itu sangat berperan dalam mengendalikan tingkat kolesterol Bapak dan Ibu. Nah, cara yang kedua yaitu meningkatkan konsumsi makanan yang berserat seperti sayur-sayuran, daun kangkung, buah-buahan, susu rendah lemak, dan juga jangan lupa mengkonsumsi air putih. Sangat dianjurkan Bapak dan Ibu ini untuk mengkonsumsi air putih di pagi hari, Bu, karena sangat berkhasiat atau sehat bagi Bapak dan Ibu. Dan fungsi yang terakhir yaitu untuk mengatasi osteoporosis atau mencegah keropos tulang pada Bapak dan Ibu. Nah, terutama pada ibu-ibu nih yang lebih sering atau lebih berisiko untuk mengalami osteoporosis. Nah, ada cara-caranya. Yang pertama, meningkatkan konsumsi yang banyak mengandung kalsium seperti ikan teri, entah itu ditambal, digoreng, atau diolah lainnya, tahu, susu, rendah lemak, dan keju. Dan cara yang kedua yaitu meningkatkan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Nah, adapun makanan yang dianjurkan dikonsumsi oleh lansia, yang pertama, untuk jenis bahan makanan pokok, baik dikonsumsi seperti beras merah atau beras putih, jagung, singkong, ubi, sukun, atau roti. Nah, kalau untuk
lauk pauk. Nah, lauk pauk ini dibagi jadi dua, ada dari hewani, ada dari nabati. Kalau untuk dari hewani ini yang dianjurkan dikonsumsi seperti ikan teri basah, ikan kembung yang segar, atau daging ayam tapi tanpa kulit. Bisa juga daging sapi tapi yang rendah lemak atau telur. Nah, kalau untuk sumber lauk pauk dari nabati itu bisa seperti tempe atau kacang-kacangan atau tahu serta olahan lainnya. Nah, kalau untuk sayuran berwarna ini, bisa seperti wortel, labu siam, atau labu kuning, atau lalapan yang lainnya. Dan untuk buah-buahan yang berwarna bisa seperti apel, pisang, pepaya, alpukat. Nah, kalau untuk makanan yang sebagai sumber zat besi, ini bisa dari hati sapi, hati ayam, daging sapi, daging ayam. Kalau untuk sayurnya itu bisa dari bayam atau kacang-kacangan. Nah, kalau untuk sumber kalsium, nah ini bisa dari ikan teri, dari sawi hijau atau daun singkong. Nah, kalau untuk buah-buahannya ini bisa dari jeruk, ya, pisang, alpukat, pepaya. Nah, kalau untuk konsumsi air putih sendiri minimalnya 8 gelas sehari atau sesuai dengan anjuran petugas kesehatan berdasarkan dari kondisi fisik individunya. Nah, ada juga makanan yang harus dibatasi konsumsinya per hari. Misalnya kayak gula ini maksimal 4 sendok makan per hari. Kalau untuk garam ini 1 sendok teh. Kalau untuk lemak ini 5 sendok makan minyak sayur. Nah, kalau untuk makanan sumber natrium ini harus dibatasi. Contohnya kayak makanan dari kaleng seperti ikan kaleng, daging kaleng, atau minuman yang bersoda. Nah, ini harus dibatasi konsumsinya. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menyiapkan dan mengolah makanan untuk ibu dan bapak lansia. Yang pertama, banyak mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam dan bergizi. Kemudian yang kedua, hindari mengkonsumsi makanan dengan lemak berlebih, gula dan garam berlebih, serta makanan yang berpengawet. Kemudian yang ketiga, banyak konsumsi serat, yaitu dari buah dan sayuran. Buah dan sayuran tersebut dapat dipotong kecil-kecil, dicincang, atau dihaluskan menggunakan blender sehingga menjadi jus yang dapat diminum. Porsi makannya kecil saja, namun diberikan berulang kali. Dianjurkan untuk 3 kali makanan utama dan juga 3 kali makanan selingan. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas per hari, serta upayakan untuk selalu makan bersama keluarga agar nafsu makan ibu dan bapak lansia dapat lebih meningkat dan dapat lebih bersemangat dalam menghabiskan makanannya. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang menu sehat bagi lansia. Yang pertama itu untuk menu sarapan, ini bisa dengan yang simpel-simpel seperti bubur ayam, kemudian nasi putih. Nasi putih bisa diganti dengan nasi merah. Kemudian itu harus ada susu yang berlemak rendah. Ingat, untuk menu sarapan itu harus memenuhi kebutuhan nutrisi mulai dari karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan lemak. Bisa juga diselingi dengan buah-buahan seperti puding, kemudian buah-buahan seperti pisang yang mudah diolah dan dicerna oleh lansia. Nah, kemudian untuk menu siang harinya, menu siang hari ini harus lebih kompleks daripada pagi hari. Harus ada sayurannya, kemudian itu ada nasi putih, bisa buat pepes ikan yang tanpa digoreng. Jangan sampai kelebihan garam ataupun kelebihan gula, karena itu tidak baik bagi lansia. Kemudian itu harus kebutuhan cukup mineral 8 gelas per hari. Ingat ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian itu harus ada buah-buahannya, bisa dengan dipotong kecil-kecil atau dibuat jus. Terus untuk malam harinya, untuk menu malam hari ini itu menunya yang ringan-ringan saja, jangan yang berat, seperti roti-rotian, bisa juga oatmeal, ataupun bisa juga seperti bubur kacang-kacangan. Nah, ini juga pada malam hari ini sediakanlah susu yang berlemak rendah untuk lansia untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Terus itu harus ada buah-buahan juga pada malam hari. Kemudian itu untuk menu selingan. Menu selingan ini diutamakan buah-buahan ya ibu-ibu yang mudah diolah dan mudah dicerna untuk lansia. Contohnya itu buah-buahan yang direbus seperti pisang, bisa ubi-ubian. Nah, kemudian itu untuk selingan ini bisa juga divariasikan seperti membuat puding buah atau salad buah, bisa juga salad sayur. Nah, itu ibu-ibu untuk lansianya agar lebih sehat.